Kita masuk ke penyusunan modul ajar. Jadi prinsip penyusunan modul ajar ini ada pendekatan berdasarkan tahap perkembangan di tiap fase. Yang pertama tentu kita perlu memperhatikan karakteristik atau profil dari murid kita. Jadi karakteristik, terus kompetensi dan minat murid kita yang ada di tiap fase. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman gitu ya, gap tingkat kompetensi yang bisa terjadi di tiap fase, melihat berbagai sudut pandang bahwa setiap peserta didik itu unik dan perlu kita akomodasi keunikan-keunikan yang ada di murid-murid kita gitu. Meskipun kita nggak bisa mengakomodir semuanya ya secara satu persatu gitu dalam proses pembelajaran kita sebagai guru. Guru pun butuh waktu belajar ya, Bapak Ibu ya. Jadi guru bukan manusia super yang bisa menerapkan itu dengan sempurna. Nah, makanya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang membuat murid dan guru sama-sama mau belajar. Tingkat kematangan tiap peserta itu juga peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik tersebut. Ada 4 prinsip Bapak Ibu dalam penyusunan modul ajar. Ya, 4 kriteria yang perlu dimiliki oleh modul ajar yang kita buat. Yang pertama tentu saja esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Esensial ini bukan sesuatu yang hanya hafalan aja ya, tapi punya makna gitu. Kemudian yang kedua, menarik, bermakna, dan juga menantang. Nah, modul ajar yang kita buat ini menumbuhkan minat untuk belajar dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Jadi bukan hanya teacher center aja ya Bapak Ibu, tapi kita melibatkan peserta didik dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita. Kemudian berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan. Jangan sampai anak SD gitu ya sudah belajar konsep di level SMA gitu, tapi perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang ketiga, relevan dan juga kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan sesuai konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jangan sampai ketika kita mengajar di daerah pegunungan gitu ya, Bapak Ibu ya, tapi ketika menceritakan konteksnya, Bapak Ibu menceritakan kehidupan orang-orang yang berada di perkotaan. Itu nanti murid akan bingung. Loh, di sini kan nggak ada gedung-gedung tinggi gitu, tapi tadi Bapak Ibu menceritakan tentang kondisi sesuatu yang ada di kota. Jadi perlu dikontekskan untuk lebih konkretnya sesuai dengan lingkungan sekitar atau tempat peserta didik kita berada gitu. Yang terakhir berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi saling berkesinambungan antar fase belajar. Nah, untuk penyusunan modul ajar sendiri itu ada prosedur penyusunan modul ajar gitu ya. Yang pertama, tentu kita perlu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu tahu kondisi dan kebutuhan murid berdasarkan latar belakang, orang tuanya seperti apa, kemudian sarana prasarana atau kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, pengembangan modul ajar itu disesuaikan dengan kemampuan dan juga kreativitas guru itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin masih baru akan memulai kurikulum Merdeka, itu pemerintah juga sudah menyediakan modul ajar yang siap pakai yang bisa Bapak Ibu gunakan atau mungkin mau Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan
profil murid yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, eh, berdasarkan CP tersebut, gitu ya, apa sih dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin Bapak Ibu kembangkan di materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Jadi ATP ini misalnya Bapak Ibu baru memulai bisa mengambil yang sudah ada atau Bapak Ibu membuat sendiri kalau mau meningkatkan kapasitas belajar membuat modul ajar gitu ya. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu tentu kita refleksikan atau evaluasi dan juga tindak lanjut. Nah, untuk tahapan awal membuat modul ajar itu ada 3 komponen ya, Bapak Ibu ya. Bentar. Yang pertama tentu kita perlu tahu tujuannya terlebih dahulu. Kemudian di modul ajar ada tujuan, ada aktivitas pembelajaran, dan ada asesmen. Itu yang 3 hal ini yang perlu ada di modul ajar. Untuk yang lainnya sebenarnya itu hanya tambahan aja sih Bapak Ibu ya. Tapi seiring berjalannya waktu terkadang masih ada pengawas yang meminta modul ajar yang lengkap gitu kan ya Bapak Ibu ya. Padahal modul ajar sendiri cukup untuk ada 3 komponen ini itu udah cukup bagus Bapak Ibu, udah bisa digunakan. Oke, berikutnya yuk kita bikin kanvas Bapak Ibu. Jadi di sini ada kanvas yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat modul ajar gitu ya. Misalnya yang pertama itu hasil akhir yang diinginkan. Kita mulai buat yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dijawab di kolom chat. Kita fokus ke kolom yang warna orange pertama itu. Saya ingin murid tahu, bisa, mampu, atau paham apa setelah pembelajaran di modul ajar ini selesai. Disesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Pilih salah satu CP gitu ya. Kemudian jawab pertanyaan kanvas yang pertama. Saya ingin murid paham apa setelah pembelajaran di modul ini selesai. Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu untuk mengidentifikasi hasil akhir yang diinginkan dari mata pelajaran atau pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya mata pelajaran matematika atau bahasa Indonesia sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Kira-kira hasil akhirnya apa nih, Bapak Ibu mengajar gitu ya? Bisa dituliskan di kolom chat. Saya ingin murid tahu apa. Saya ingin murid eh, tahu tentang bilangan cacah setelah pembelajaran di modul ajar ini. Nah, silakan Bapak Ibu isi berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Oke, sudah ada berbagai jawaban dari Bapak Ibu yang mencoba mau menyusun modul ajar gitu ya. Untuk mengetahui sejauh mana murid mengerti tata cara berwudu dan sholat dari Bu Kasmiati. Jadi hasil akhirnya Bu Kasmiati pingin murid-murid itu tahu tata cara berwudu dan juga sholat. Kemudian Bu Teresia, oke, saya ingin sesudah pelajaran siswa dapat memahami tentang peluang.
Nah, Bu Teresia ini mungkin ngajar matematika ya. Bu Ci, saya ingin siswa mengetahui cara menjumlahkan bilangan cacah. Bu Verenia, oh, spesifik Bu, ingin pahamnya apa sih di materi pembelajaran yang Ibu sampaikan gitu di CP yang salah satu CP yang Ibu pilih. Saya ingin siswa memahami tentang bermacam-macam motif ragam hias yang diterapkan pada tekstil. Wah, keren-keren nih Bapak Ibu sudah menuliskan, artinya Bapak Ibu sudah paham ya dengan CP dari masing-masing mata pelajaran, sehingga sudah tahu nih hasil akhir yang diinginkan dari murid Bapak Ibu nantinya, gitu, output yang ingin Bapak Ibu hasilkan gitu ya. Setelah Bapak Ibu tahu hasil akhir yang diinginkan, berikutnya kita beralih ke kolom kedua ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus murid lakukan untuk menunjukkan bahwa ia sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan, bukti atau asesmennya. Kira-kira apa sih yang harus murid lakukan gitu ya untuk menunjukkan bahwa ia sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan. Tadi misalnya hasil akhir yang diinginkan bisa berwudu dan juga sholat. Kemudian apa sih yang harus dilakukan murid gitu ya untuk mewujudkan hal itu? Bukti dan asesmennya apa? Oke, menyelesaikan soal tentang luas bangun datar. Murid bisa menyelesaikan bilangan berpangkat. Murid menunjukkan organ reproduksi manusia. Mampu menyelesaikan LKPD. Mampu menyebutkan macam-macam motif ragam. Menjelaskan proses peredaran besar. Membaca jam dalam bahasa Inggris. Menyelesaikan soal. Oke. Oke, silahkan Bapak Ibu tulis yang kedua ya, bukti dan juga asesmennya seperti apa. Bahwa si murid itu sudah mencapai hasil akhir. Menyebutkan macam-macam bangun ruang. Oke, yang kita ke kolom yang ketiga ya, Bapak Ibu ya, terkait strategi pembelajaran. Bagaimana cara mengarahkan dan memandu murid merancang, mengerjakan, dan menilai tugas akhirnya. Kira-kira strateginya seperti apa nih, Bapak Ibu? Bagaimana cara Bapak Ibu mengarahkan dan memandu murid merancang, mengerjakan, dan menilai tugas akhirnya di strategi pembelajarannya? Boleh ditulis. Kita sudah masuk ke kolom warna hitam. Oke, mohon maaf untuk Bapak atau Ibu Ice bisa stop sharing terkait link WhatsApp dulu ya. Kita mau fokus dulu nih buat kerangka modul ajar. Kak Rere bisa minta tolong. Oke, tadi kita sepakat ya bahwa kita mengaktifkan kolom chat. Yang kolom ketiga, bagaimana cara saya mengarahkan dan membantu murid merancang, mengerjakan, dan menilai tugas akhir. Boleh dituliskan di atasnya strategi pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh juga strategi yang sudah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing.
Sambil menunggu Bapak Ibu menuliskan strateginya, ada yang mau menyampaikan secara langsung mungkin raise hand terkait template kerangka modul ajar yang dibuat. Ada nggak nih yang raise hand? Menyampaikan hasilnya terkait tiga kolom yang sudah dibuat ini ya, Bapak Ibu. Oke, menggunakan media gambar dan video serta memberikan stimulus dari Bu Maria DS memberikan stimulus melalui macam gambar motif, ragam hias, kemudian mengelompokkan berdasarkan penerapannya pada tekstil. Kemudian Bu Sushi menyanyikan lagu Arah Mata Angin. Mungkin ini yang tadi ya. Ini kita udah masuk ke kolom yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Pak Ade menggunakan media gambar dan video serta memberikan bantuan kosakata dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh, ini ada Bu Asna. Bentar. Ingin anak paham tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oh, ini yang isi yang A tadi ya, Bu Asna ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nah, ini untuk lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kolom A itu secara sederhananya sebelum kita membuat modul ajar yang sebenarnya modul ajar itu nggak harus berlembar-lembar sih Bapak Ibu. Yang penting memuat tadi ya ketiga hal yang ingin kita sampaikan atau ketiga hal esensial. Hasil akhir yang diinginkan. Jadi yang pertama, murid dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi informasi yang tersurat dan tersirat dalam suatu teks deskripsi, laporan, narasi. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian murid dapat menceritakan kembali informasi yang diperoleh dari teks menjadi bentuk karya menggunakan bahasa sendiri. Kemudian bukti asesmennya itu murid menceritakan kembali teks, deskripsi, laporan, eksposisi menggunakan bahasa mereka sendiri dalam format yang berbeda dari sumber asalnya, misalnya dalam bentuk video, komik, poster, infografis, drama, pertunjukan, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa? Murid diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ragam jenis teks. Murid secara berkelompok mendiskusikan makna dari teks yang sedang dipelajari serta memilah informasi yang tersurat dan tersirat. Murid mengidentifikasi perbedaan signifikan pemahaman terhadap teks yang dipelajari. Nah, ini contoh dari kerangka modul ajar, Bapak Ibu. Jadi setelah kita analisis tadi ya CP, kemudian diturunkan menjadi TP, sudah diidentifikasi kompetensinya, kompetensi yang ingin dicapai dan juga konsep atau materi yang ingin disampaikan. Berikutnya Bapak Ibu menyusun ATP-nya dan nanti setelah itu bisa menerapkan itu, memasukkan itu ke dalam kerangka modul ajar itu akan membantu Bapak Ibu dalam membuat modul ajar yang menarik. Menariknya apa? Menariknya karena modul ajar ini disusun sesuai dengan kebutuhan atau profil dari murid kita ya Bapak Ibu. Di awal ini juga bisa dimodifikasi dengan menambahkan profil murid yang ingin kita capai. Oke, ini untuk kanvas modul ajar sebenarnya sama aja Bapak Ibu, cuman ini ada tambahan terkait profil murid di kelas Bapak Ibu seperti apa,
Contohnya di sini kelas 2 sekolah dasar usia 8 sampai 9 tahun, ekonomi menengah ke bawah, orang tua petani gitu ya. Kemudian asesmennya menjawab pertanyaan, aktivitasnya, permainan, cerita berbisik, menempelkan nama bagian-bagian tubuh. Nah, untuk contoh modul ajar yang mungkin bisa Bapak Ibu modifikasi itu sudah tersedia tadi ya yang Bapak Ibu sampaikan bahwa kalau mendengar modul ajar itu keingetnya sama PMM gitu kan ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu akses di PMM contoh-contoh modul ajar yang mungkin bisa Bapak Ibu implementasikan atau Bapak Ibu modifikasi gitu ya sesuai dengan profil murid yang ada di ruang kelas Bapak Ibu masing-masing.